Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan arti takwa yang sesungguhnya. Apa arti takwa yang sesungguhnya? Al-Imam Ali karamallahu wajha wa ridallahu ta'ala anhu mengatakan, at-taqwa hiya al-amal bitanzil wal ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil wal khauf minal jalil. Arti takwa yang sebenarnya adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dalam melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan takut dalam meninggalkan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenarnya adalah mengamalkan isi yang ada di dalam Al-Qur'an. Takwa yang sebenarnya adalah ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, baik sedikit maupun banyak. Takwa yang sebenarnya adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, menghadap kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia akan bahagia. Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan dilancarkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dilindungi dari segala keburukan. Dan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan rezekinya. Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kesulitan-kesulitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan keluarkan dari kesulitan yang dialaminya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari jalan tanpa diduga-duga atau tanpa disangka-sangka. Oleh karena itu, Sayyidina Luqman Al-Hakim radhiyallahu anhu mengatakan kepada putranya, ya bunayya, ij'al taqwallaha tijarah ya'tika ar-ribhi min khairi bida'ah. Wahai putraku, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah dagangan buat Anda. Anda jika berdagang dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan datang kepada Anda ar-ribh, yakni keuntungan. Rizki tanpa Anda harus memiliki modal dan tanpa Anda harus memiliki barang dagangan. Maka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala memperlancar rizki, memperbaiki keadaan kita dan membuat kita bahagia di dunia dan di akhirat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan rahmatnya. Tidaklah kita mendapat nikmat sekecil apapun kecuali itu adalah semata-mata daripada Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Oleh karena itu,
Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum amanna fi sirbihi mu'afan fi jasadihi inda qutu yaumin faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha." Yang artinya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan keamanan di dalam dirinya, aman mau pergi kemana saja, aman ketika keluar kota, aman ketika keluar dari rumahnya, aman di dalam rumahnya, dan dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dalam badannya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya rezeki yang cukup untuk dimakan dalam satu hari, maka sesungguhnya dia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan seisinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum." Dan ingatlah nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Para ahli tafsir mengatakan, yang dimaksud mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat al-Islam. Oleh karena itu, Abu Yusuf, seorang ulama besar, salah satu murid daripada Imam Abu Hanifah, yang meneruskan mazhab Abu Hanifah, yakni Abu Yusuf, mengatakan kenikmatan di dunia ini ada 3. Yang pertama, nikmat duniawi, nikmat dengan harta, nikmat dengan apa yang kita miliki, berupa nikmat duniawi juga merupakan nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mungkin sempurna beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dengan nikmat harta. Kita salat pun perlu harta, berupa pakaian yang menutup aurat. Kita puasa butuh harta, berupa makanan untuk sahur dan berbuka. Kita pergi haji butuh harta. Kita sedekah butuh harta, dan dengan harta tersebut akan sempurna ibadah seseorang. Dan yang kedua, ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, yang kedua adalah nikmat afiyah, nikmat sehat. Alhamdulillah, kita punya anggota badan semuanya sehat, normal, tidak ada cacat, tidak ada kurangnya, dan kenikmatan tersebut merupakan salah satu nikmat yang agung, yang pokok yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Ma'asyiral hadirin. Dan yang ketiga, yakni nikmat Islam. Segala nikmat yang kita terima, yang kita miliki, nikmat kekayaan, nikmat panjang umur, nikmat punya anak, nikmat punya keturunan, nikmat punya jabatan, nikmat sukses, dan masalah apapun, tapi tanpa adanya nikmat Islam, semua itu akan sia-sia. Semuanya itu akan menjadi sebab sengsaranya seseorang di akhirat nanti. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, orang kafir yang hidupnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kenikmatan dunia dalam harta mereka, bahkan diberikan panjang umur, bahagia, tapi itu semuanya tidak akan ada artinya kalau mereka tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat Islam. Karena yang mereka miliki hanya adalah sesaat. Semua yang mereka miliki akan ditinggalkan. Mereka akan tinggalkan harta mereka, mereka akan tinggalkan orang-orang yang mereka cintai, anak-anak mereka, keluarga mereka. Mereka juga akan tinggalkan mobil-mobil mewah mereka, dan mereka juga akan pindah ke alam barzah, dan akan pindah ke alam akhirat, dan disitulah kehidupan yang sesungguhnya. La nihayalaha, yakni yang tidak ada batasnya dalam kehidupan tersebut. Selama-lamanya, tidak ada ujung-ujungnya. Jadi kenikmatan yang sesungguhnya adalah kenikmatan di akhirat. Tidak ada gunanya mereka mempunyai segalanya, tapi semuanya akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu Abu Yusuf berkata, "Wa man utiya bi ni'matil Islam fa ka'annama hazathu bi ni'matid dunya bihadzafiriha." Barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan Islam,
maka seakan-akan ia mendapatkan semua kenikmatan dunia dan seisinya. Kenapa? Karena kenikmatan Islam yang menentukan kebahagiaan seseorang di akhirat. Selama dia Islam, selama dia iman, maka seberapa banyak pun maksiat yang ia miliki, maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun seperti yang kita ketahui, ada orang yang masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala secara langsung, dan ada juga yang mampir sebentar ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Masyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk selalu bersyukur di setiap nikmat-nikmatnya, dan semoga nikmat iman dan Islam terjaga hingga akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.